Akhir-akhir ini pondok pesantren menjadi buah bibir masyarakat dengan sederet kasus yang tak henti-hentinya menjatuhkan marwah lembaga keagamaan tersebut. Mulai dari kekerasan seksual yang dilakukan oleh pimpinan pondok pesantren terhadap santri-santrinya, bullying yang dilakukan oleh senior-senior pondok terhadap adik-adik tingkatnya, dan yang terbaru adalah 2 orang senior pondok menghukum santri yang melanggar aturan hingga nyawa santri tersebut melayang. Namun, pembahasan tersebut akan saya bahas nanti di lain video, karena kali ini pembahasannya akan berfokus pada kontribusi pesantren dari masa ke masa. Masa periodisasi pertama pesantren, yaitu diinisiasi dari kalangan Wali Songo. Namun masih diperdebatkan siapa melakukan gerakan awal pesantren ini. Apakah Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Gunung Jati, atau Syarif Hidayatullah. Pada periode ini pesantren menjadi titik awal penyebaran agama Islam. Periodisasi kedua yaitu di masa penjajahan Belanda. Pada masa penjajahan Belanda, perkembangan pesantren dibatasi. Tahun 1825, mereka membuat resolusi yang membatasi jumlah jemaah haji. Belanda juga membatasi kontak orang Islam Indonesia dengan negara-negara Islam yang lain. Perkembangan Islam menjadi tersendat. Kaum santri mengadakan perlawanan terhadap Belanda. Menurut Clifford Geertz, antara 1820 sampai 1880, ada 3 gerakan besar. Pertama, pemberontakan kaum Padri di Sumatera dipimpin oleh Imam Bonjol. Kedua, pemberontakan di Ponorogo di Jawa. 3, pemberontakan Banten akibat aksi tanam paksa Belanda. 4, pemberontakan di Aceh yang diantara lain dipimpin oleh Tengku Umar dan Tengku Ciktidiro. Akhir abad ke-19 Belanda mencabut resolusi yang membatasi jamaah haji. Jumlah jamaah haji pun membludak. Waktu itu, selain niat berhaji, para jamaah haji sekalipun menuntut ilmu. Ketika mereka kembali, mereka mengembangkan ilmunya. Pada masa ini banyak muncul ulama-ulama Indonesia kaliber internasional seperti Syekh Ahmad Khatib Asy-Syambashi, Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Mahfud At-Tarmisi, Syekh Abdul Karim, dan lain-lain. Kepada mereka lah intisab keilmuan kiai-kiai Indonesia bertemu. Hasilnya, dalam tahun 1920 sampai 1930, jumlah pesantren dan santri-santri melonjak berlipat ganda dari ratusan menjadi ribuan santri. Pada kurun waktu awal 1900-an inilah lahir organisasi-organisasi Islam yang didirikan kalangan santri. Sebut saja SI, NU, Muhammadiyah, Persis, dan lain sebagainya. Kesemuanya berjuang menegakkan agama Islam dan berusaha membebaskan Indonesia dari Belanda. Periodisasi ketiga yaitu masa penjajahan Jepang. Pada masa penjajahan Jepang, untuk menyatukan langkah, visi, dan misi demi meraih tujuan, organisasi-organisasi tersebut melebur menjadi satu dengan nama Masyumi. Pada masa Jepang ini, Kiai Haji Hasyim Asy'ari beserta kalangan santri menentang kebijakan kufur Jepang yang memerintahkan setiap orang pada jam 7 pagi untuk menghadap arah Tokyo, menghormati Kaisar Jepang yang dianggap keturunan Dewa Matahari, sehingga beliau ditangkap dan dipenjara 8 bulan. Menjelang kemerdekaan, kaum santri pun terlibat dalam penyusunan undang-undang dan anggaran dasar Republik Indonesia yang diantaranya melahirkan Piagam Jakarta. Periodisasi keempat yaitu periode kemerdekaan. Pada masa awal-awal kemerdekaan, kalangan santri turut berjuang mempertahankan kemerdekaan. Kiai Haji Hasyim Asy'ari waktu itu mengeluarkan fatwa wajib hukumnya mempertahankan kemerdekaan. Efek fatwa tersebut sangat dahsyat. Arek-arek Surabaya yang dikomandoi oleh Bung Tomo dengan semboyan Allahu Akbar, merdeka atau mati, tidak gentar menghadapi Inggris pada tanggal 10 November. Diperkirakan 10.000 orang tewas, namun hasilnya Inggris gagal menduduki Surabaya. Pada masa Soekarno, pesantren harus berhadapan dengan kaum komunis. Puncaknya setelah peristiwa G30 SPKI, kalangan santri bersama TNI dan segenap komponen yang menentang komunisme memberangus habis komunisme di Indonesia. Hasilnya, komunisme lenyap dari Indonesia. Pesantren pada orde ini tetap mampu menelurkan orang-orang penting dan hebat seperti Kiai Haji Wahid Hasyim, Muhammad Nasir, Buya Hamka, Mukti Ali, Kiai Haji Syaifuddin Jukri, dan lain-lain sebagainya. Periodisasi kelima yaitu periode reformasi sampai dengan sekarang. Era reformasi diantaranya diprakarsai oleh Gus Dur dan Amin Rais dari kalangan NU dan Muhammadiyah. Kaum santri mulai bangkit. Partai-partai yang berbasis santri bermunculan. NU yang tidak puas atas hegemoni orang luar NU di P3 mendirikan PKB. Kalangan yang tidak puas dengan PKB mendirikan PKU, PNU, sampai yang terakhir yaitu PKNU. Dari Muhammadiyah lahir PAN dan PBB. Muncul pula PKS yang banyak terinspirasi dari gerakan
dakwah Ikhwanul Muslimin. Tapi sayangnya umat Islam masih dengan mudahnya terpecah belah. Pada masa ini pula muncul untuk pertama kalinya presiden dari alumni pesantren, yaitu Gus Dur atau Abdurrahman Wahid. Mulai banyak muncul pula dari alumni pesantren yang mempunyai posisi strategis seperti Saifullah Yusuf, Hidayat, Nur Wahid, Mahfud MD, dan lain sebagainya.